Mana yang lebih presiden takuti? Demonstrasi rakyat yang sudah merasa enough is enough, atau kelompok di belakang orang-orang ini? Kelompok yang di belakang ini adalah kelompok kekuatan. Ya, kekuatan yang bisa mengganggu. Kalau rakyat saat ini, saya melihatnya masih belum melakukan protes langsung kepada eksekutif. Prabowo ini jauh berbeda dengan Jokowi. Nah, saya rasa itu yang masih ada harapan di situ. Saya sudah mendengar sejak lama bahwa pemerintahan khususnya Prabowo ini ingin melawan praktek-praktek yang ada di Kementerian Keuangan seperti sekarang. Tetapi yang kita tidak tahu adalah kenapa Sri Mulyani masih dipakai. Nah, itu kan cuman adanya di backstage. Utang naik tuh 230% lebih selama 10 tahun. 230% lebih kenaikannya. Dari 2.600 sekitar gitu triliun menjadi 8.700 triliun. Satu-satunya sumber dari pemerintah untuk mengatasi ini yang memajaki. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang mau dipajaki? Nah, sekarang ini pilihannya adalah rakyat menengah ke bawah yang dipajaki gitu. Banyaknya koreksi yang dilakukan oleh Presiden ini adalah indikasi memang ada kesengajaan. Jadi kalau saya bilangnya adalah dengan merongrong Presiden gitu kan, gangguan-gangguan kepada fungsi dari Presiden ini. Tiba-tiba PBB naik sampai 250%, 1.000%, itu gimana gitu? Bagaimana kebijakan menteri itu tidak dikomunikasikan, tidak mendapatkan approval atau persetujuan dari misalnya Presiden atau rapat kabinet? Ada kemungkinan bangkrutnya negara ini? Iya, dalam arti begini, negara ini dalam arti bangkrut, kita punya keuangan negaranya itu tidak sustain lagi, sehingga harus ada restrukturisasi, misalnya gagal bayar, ya. Dan ini kalau sampai terjadi gagal bayar atau gagal operasi, maka ini dampaknya akan terjadi krisis ekonomi yang sangat besar sekali. Ini adalah legalized money laundering. Legalized money laundering. Money laundering yang dilegalisasi negara. Legalisasi melalui undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keresahan pajak meledak di mana-mana. Tidak hanya di Pati, tidak hanya di Bone, tidak hanya di Cirebon, tetapi bahkan ke seluruh pelosok Indonesia, rakyat menjeritkan hal yang sama. PBB yang mencekik, pajak-pajak lain yang diisukan akan segera naik, yang membuat kekhawatiran melonjak dengan cepat. Di sisi lain, rakyat juga bertanya-tanya, kemana uang-uang tambang? Kemana dana rente sumber daya alam yang mereka tahu itu digali untuk menjawab mengapa misalnya pajak di Indonesia bahkan sudah hampir menjadi musuh rakyat di satu sisi, serta kemana saja dana-dana lain dari pajak, terutama pajak sumber daya alam yang seolah raib menghilang entah kemana. Untuk itu, kami menghadirkan seorang ekonom dari Political PEPS ya, Political Economy and Policy Studies, Bapak Profesor Dr. Antoni Budiawan. Terima kasih untuk hadir kembali, Pak Antoni. Sama-sama. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa arah kebijakan pajak kita itu lebih kepada memalak dibandingkan melayani rakyat. Bagaimana Pak Antoni melihat pernyataan ini? Iya, kita lihat dari secara keseluruhan ya. Pajak adalah bagian dari pengelolaan keuangan negara. Jadi selama khususnya 10 tahun terakhir ini, pengelolaan keuangan negara kita ini sudah gagal total. Ya, lagi Pak? Iya. 10 tahun terakhir ini, pengelolaan keuangan negara kita ini sudah gagal total. Jadi kita mau mencoba untuk menaikkan rasio pajak ya, tapi rasio pajak turun terus. Mau dicoba menaikkan rasio pajak katanya menjaring orang kaya dengan tax amnesty, ternyata gagal. Bahkan setelah tax amnesty turun terus dari 10,4% menjadi 9,8%. Tetapi tax amnesty itu sebetulnya hanya untuk memberikan kenikmatan bagi mereka yang dulu sebelumnya tidak bayar pajak.
Jadi kita diimbing-imbingi dengan adanya tax amnesty tahun 2016, 2017, kita punya pajak, rasio pajak itu akan naik 14,6%. Diperkirakan, ditargetkan, ya, gitu. Tapi ternyata turun. Ini kan sudah gagal, dan tidak ada yang mempertanyakan kenapa itu. Ya, yang ada kemudian pajak-pajak yang masyarakat menengah bawah itu yang dipajaki. Pertama, subsidi dihilangkan, subsidi dikurangin besar-besaran. Termasuk kereta api ekonomi itu dihapus, ya. Kemudian harganya meningkat tajam, betul. Lalu kemudian BBM premium dihapus. Lalu kemudian tahun 2022 PPN dinaikkan. Lalu kemudian tahun 2022 itu per 1 April. September, per 3 September, harga BBM Pertalite dinaikkan. Dan harga solar juga dinaikkan, yang subsidi dinaikkan. Tapi di lain pihak, insentif diberikan besar-besaran kepada orang mobil listrik, ya. Jadi untuk yang mereka berpendapatan tinggi, kan, ya. Jadi mobil listrik itu bukannya hanya si konsumennya yang mendapatkan subsidi, tetapi ini kemudahan bagi si produsen. Padahal mobil listrik kita itu akan substitusi dengan mobil yang non listrik, gitu ya. Jadi itu pendapatannya turun, mengurangi jadi ekonomi dalam negeri, gitu. Dan pertambangan dihilirisasi, nikel diberikan insentif 30 tahun, tax holidays. Holiday, ya? Dan yang menikmati itu asing semua. Gitu. Cina ini. Itu perusahaan China kan yang menikmati, gitu kan, karena hilirisasi nikel oleh mereka, gitu. Jadi ini udah gagal. Dan buahnya, oleh karena itu, kegagalan-kegagalan ini meningkatkan utang sangat besar sekali, defisit sangat besar sekali. Utang naik tuh 230% lebih. Dari 2014 menjadi ke 2024 selama 10 tahun. 230% lebih kenaikannya. Hampir sama kenaikan PBB nih. Nah, dari sini dari 2.600 sekitar gitu triliun menjadi 8.700 triliun. Dari 2.600 menjadi 8.700 triliun, gitu. Luar biasa, gitu. Apa dampaknya? Nah, ini sudah melemah terus sampai satu saat ini pasti akan jebol. Akan jebol. Akan terjadi krisis fiskal. Dan ini yang sekarang lagi terjadi. Ini sekarang sudah mulai, ya? Sudah memasuki krisis fiskal. Jadi kita punya penerimaan pajak rasionya terhadap PDB per Juni 2025 itu hanya 8,48%. 8,48. Iya. Ini sudah tidak mungkin. Turun lagi dari 9,8 tadi, apa ya? Turun lagi dari 2019 9,8. Sekarang per Juni itu ada 8,48%. Dan saya perkirakan seandainya pun naik di kuartal kedua, di semester kedua, tapi itu saya perkirakan pasti di bawah 9%. Di lain sisi, bunga pinjaman kita naik drastis. Naik sampai hampir 4 kali lipat. Dari 130 menjadi 527 triliun. Kurang lebih segitu. Tahun 2024. Naik 4 kali lipat. Makanya kita punya rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan perpajakan, itu sekarang ini sudah mencapai 25%. Jadi setiap perpajakan, saya bicara perpajakan ya, jadi pajak dan bea cukai. Iya, betul. Itu setiap penerimaan $1, ₹1, 0,25-nya kita harus bayarkan bunga. 25% kita harus bayarkan bunga. Jadi tinggal 75% penerimaan turun, nggak bisa survive. Dan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kemudian mengatakan memotong uang ke transfer ke daerah. Ya, jadi tidak hanya pusat aja nih yang berkurang nih, daerah juga harus berkurang. Nah, daerah memeratakan kesengsaraan, ya? Memeratakan kesengsaraan. Dan daerah belanja dari APBD itu sebagian besar itu untuk belanja rutin. Gaji. Belanja rutin banyak ya, untuk maintenance, untuk pemeliharaan dan sebagainya gitu. Begitu dia dikurangin, goyang juga gitu. Dan parahnya adalah lalu dianjurkan Anda harus kreatif dong, mencari pendapatan yang jangan tergantung dari APBN saja. Apa artinya?
Artinya harus memajaki pajak daerah Anda gitu. Yang paling mudah apa? Ya rumah. Rumah dipajaki, PBB, pajak bumi dan bangunan. Dan kenaikannya nggak kira-kira, Bang. Iya, betul. Sampai ratusan persen, sampai ada yang ribuan persen gitu kan. Dan nah, kenaikan sebesar ini juga perlu dipertanyakan, ada apa? Itu nanti kita akan coba menyasar persoalan itu. Tapi ini angka-angka yang Pak Antoni berikan 9,8% pada tahun 2014, kemudian sekarang hanya tinggal 8,48% per Juni kemarin. Juni. Apakah angka-angka ini kemudian dibandingkan juga dengan naiknya cicilan utang, bunga utang dan lain sebagainya, yang tadi Bapak mengatakan sampai 0,25% itu apakah sudah representatif untuk menegaskan bahwa kita memang bukan lagi sedang menghadapi cahaya terang di depan, tetapi kegelapan? Ya. Jadi yang 25% pembayaran hanya bunga saja. Dari pajak kita, itu harus disisihkan 25% hanya untuk bayar bunga utang. Cicilan belum. Dan bunga utang ini dibayar juga melalui utang lagi gitu. Ini berarti kita sudah sampai pada taraf kalau menurut orang awam, gali lubang tutup lubang itu ya Pak? Kalau dari gali lubang tutup lubang sudah lama sekali. Ini apa? Nah, ini bunganya sendiri sudah harus kita bayar dari utang lagi. Kalau gali lubang tutup lubang, ya utang kita bayar dengan utang. Itu terjadi gitu. Tapi ini bunganya dibayar dengan utang. Oleh karena itu kenaikan bunga kita semakin besar. Itu kan masih, meskipun sebetulnya metafor itu sudah agak udah agak dekat dengan pemahaman publik. Tapi adakah satu metafor lain, perumpamaan lain sebetulnya yang sedang berada di depan ini? Masih ada nggak harapan kita untuk menjadi bangsa yang tegak? Gampangnya gitu deh. Ya, kalau kita berjalan seperti sekarang, tanpa ada perubahan yang berarti, ya tanpa perubahan signifikan, tanpa perubahan secara struktural, ya kita akan menghadapi ini. Makin lama makin ke bawah. Artinya ada kemungkinan bangkrutnya negara ini? Iya, dalam arti begini, negara ini dalam arti bangkrut, kita punya keuangan negaranya itu tidak sustain lagi, sehingga harus ada restrukturisasi, misalnya gagal bayar, ya. Dan ini kalau sampai terjadi gagal bayar atau gagal operasi, maka ini dampaknya akan terjadi krisis ekonomi yang sangat besar sekali. Bisa saja kalau seandainya pemerintah tidak mendapatkan pinjaman, apa yang terjadi? Berarti kan akan terjadi chaos di kita punya keuangan negara. Satu-satunya sumber dari pemerintah untuk mengatasi ini, ya memajaki. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang mau dipajaki? Nah, sekarang ini pilihannya adalah rakyat menengah ke bawah yang dipajaki gitu. Lebih besar, porsinya di situ yang dipajaki gitu. Jadi kita lihat sekarang yang belanja online lah, ya, yang mulai di. Nah, ini jadi macam-macam gitu, yang di mana rakyat menengah bawah itu bertambah bebannya untuk pajak itu. Pak, begini. Kita kan negara dengan 275 juta warga. 285. 285 juta ya, ini angka saya masih salah. 285 juta warga dan sekian banyak sumber daya alam yang dalam banyak hal sempat kita agung-agungkan. Mengapa misalnya tax ratio-nya hanya di 9,8, pernah dulu di zaman Pak Harto agak besar, dan sekarang di 8,48%, sangat rendah. Mengapa sampai begitu? Pertama, bukan hanya Pak Harto aja. Pada tahun 2008, kita punya tax ratio kita bagus, 13,3%. Zaman SBY berarti? Zaman SBY. 13,3%. Dari situ 13,3% merosot terus. Lalu kemudian pada tahun 2014 sekitar 11,4%. Lalu kemudian 2019 menjadi 9,8%. Pertanyaannya kenapa? Nah, salah satu sebabnya adalah undang-undang perpajakan yang dibuat oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yang kebetulan Sri Mulyani juga. Nah, di sana terjadilah dampak pajak bukan progresif lagi, yang dulunya progresif menjadi regresif. Artinya apa? Artinya orang-orang yang mempunyai
kekayaan besar itu mendapat membayar pajak relatif secara persentase menurun lebih rendah gitu. Itu jadi itu dulu yang namanya ada sunset policy. Sunset policy, lalu kemudian undang-undang perpajakan tahun 2008. Sejak itu turun terus. Nah, disinilah sebetulnya ya Menteri Keuangan pada saat itu Sri Mulyani juga kebetulan Sri Mulyani ya ini harus bertanggung jawab. Oke Pak, begini. Sunset policy yang membuat pajak yang harusnya progresif, pajak yang adil kan yang progresif kan Pak ya? Menjadi pajak yang regresif. Ya, berdampak terhadap regresif. Progresifnya masih ada, tetapi bahwa yang bawah secara itu membayar lebih besar. Ini kejadiannya di 2008 awalnya, kata Bapak tadi. Bisakah kita mengatakan bahwa SBY juga punya punya peran dalam membuat tax ratio makin lama makin kecil ini? Iya, pada saat itu memang pemerintahan SBY pada saat itu. Di pemerintahan SBY, lalu 2008 sampai 2014 itu turun. Jadi, apa yang membuat Pak SBY kemudian mengambil kebijakan yang pada akhirnya membuat pajak yang regresif bukan progresif bagi orang-orang yang lebih kaya? Itu seperti sekarang, semuanya itu kalau kita pajak memberikan kemudahan-kemudahan investasi, itu kan jargonnya adalah mempermudah investasi, mempermudah lapangan kerja, membuka lapangan kerja gitu. Memanjakan investor lah ya. Ya gitu. Tapi akhirnya kan itu tidak tercapai karena ya pada saat itu dasar pemikirannya salah. Di mana ya akhirnya berdampak seperti ini gitu. Jadi pada saat itu ya dari 2008 sebetulnya kita sudah menurun terus gitu. Menurun dari 2008, 2014 kemudian kekuasaan berganti kepada Jokowi. Mengapa Jokowi tidak segera kemudian berpikir tentang nasib negeri ini sehingga kemudian melakukan hal-hal yang bisa membuat penurunan yang terus-menerus ini bisa dihentikan saat itu? Di periode SBY itu meskipun tax ratio turun, tetapi pembayaran bunga terhadap pajak itu masih cukup rendah. Sehingga masih ada ruang fiskal di sana untuk belanja negara cukup tinggi. Oleh karena itu tingkat pertumbuhan ekonomi di periode SBY masih lebih baik gitu dari situ dari yang sekarang ya. Nah kalau 2014 memang kalau kita perhatikan kebijakan Jokowi itu adalah kebijakan yang memang saya katakan anti berlawanan dengan kepentingan masyarakat banyak. Contohnya dari awal ya sewaktu dia baru berkuasa 2014 akhir itu langsung BBM premium harganya dinaikkan. Pada saat itu masih premium ya, dari 6.500 ke 8.500. Pada saat itu harga minyak dunia sudah turun, dia naikkan gitu. 6.500 sebetulnya sudah melebihi dari harga keekonomiannya, gitu kan? Dan periode itu di 2015 bensin kita itu jauh lebih mahal daripada Malaysia, bahkan sempat lebih mahal dari Amerika, base-nya ya, base-nya gitu, di luar pajak gitu. Kenapa di negara maju bensin itu mahal ya? Itu karena sebetulnya pajak, kan dasarnya sama kan, dasarnya gitu, itu pajak gitu. Nah kita di Malaysia, kita itu sama-sama tidak disubsidi, kita itu jauh lebih mahal. Nah yang kedua itu yang tadi saya katakan harga kereta ekonomi dihapus sama dia. Dan kemudian kebijakannya adalah tax amnesty. Kita tahu bahwa tax amnesty itu sunset policy 2008 itu gagal gitu, tidak menaikkan rasio pajak. Lalu kemudian diulang lagi 2015. Keledai bukan? Nah, lebih dari kedelai. Karena apa? Karena di situ adalah memang mau memberikan kemudahan kepada mereka yang punya modal yang belum bayar pajak dulu. Ya, jadi saya bilang ini adalah legalized money laundering. Legalized money laundering. Money laundering yang dilegalisasi melalui undang-undang. Dia bayar cuma sekitar 3% gitu. Ya, iming-imingnya uang akan masuk. Dulu ada 11.000 triliun. Itu nggak terbukti semuanya tidak terjadi gitu. Pak, ini saya tadi menulis beberapa hal. Pertama harga yang harusnya turun, harga minyak yang harusnya turun dinaikkan. Kemudian kereta dihilangkan, kereta
subsidi untuk ekonomi. Subsidi untuk ekonomi dihilangkan. Ini kan sebetulnya yang satu hal yang aneh. Pak Jokowi itu kan selalu memasang muka populis. Tetapi sebetulnya yang dilakukan kan ini hal-hal yang tidak populis, tidak pro rakyat, tidak pro pur gitu. Bagaimana bisa kemudian sekian banyak orang seperti Bapak, ekonom, tidak bersuara saat itu? Saya bersuara. Bersuara banyak. Saya hormat, Pak. Saya bersuara banyak. Setiap kebijakan itu saya sudah kritisi. Berikut termasuk apa yang tax amnesty dan sebagainya, itu kita sudah kritisi. Terus periode setelah 2019 pun itu lebih dahsyat lagi gitu. Keburukannya. Ya, yang pandemi itu digunakan untuk menghimpun kepentingan-kepentingan untuk pribadi gitu. Misalkan vaksin, PCR, itu kan kroni-kroni semua yang bermain kan. Itu berapa banyak uang masyarakat dan uang negara yang ditarik. Terus misalkan ada kartu prakerja. Kartu prakerja itu apa? Itu kartu prakerja itu adalah hanya numpang lewat lalu diselenggarakan oleh mereka berkolaborasi, kroni juga gitu. Dulu ada ruang guru atau apa? Nah itu dia salah satunya ya, yang untuk itu yang kan totalnya itu tidak kurang dari 20 triliun. Siapa yang dapat? Guru yang training? Nggak ada gitu. Trainingnya asal-asalan dan sebagainya, itu diprasyaratkan untuk itu. Ini adalah melalui saya mengatakan ini sebenarnya korupsi ya, merugikan keuangan negara gitu, yang difasilitasi oleh peraturan. Dan peraturannya pun seharusnya kalau kita perhatikan, misalkan kartu prakerja, ini adalah seharusnya menurut saya adalah melanggar undang-undang. Karena peraturan itu berdasarkan dari peraturan presiden aja tanpa ada rujukan undang-undangnya. Artinya tidak melibatkan publik dalam hal ini DPR gitu ya, meskipun DPR-nya juga kita tahulah kualitasnya ya, tapi tetaplah harusnya kan ada legislasi di sana. Nah, yang kedua adalah bahwa kenapa dia bisa terus kemudian dengan tidak populis itu bertahan, karena semua mayoritas di DPR itu sudah dikooptasikan. Oke. Pak, ini juga saya kembali ke yang tadi nih, ke soal minyak. Harga minyak bumi turun. Harga minyak dunia maksud saya turun. 2014 akhir. Sementara di Indonesia justru dinaikkan. Uangnya kemana, Pak? Uangnya itu kan lumayan tuh. Di satu sisi kemudian turun, di sisi lain dinaikkan, kan sebetulnya marginnya jadi lebih tebal. Iya, itu kan istilah sebetulnya dikatakan bahwa subsidinya dikurangin. Berarti APBN kita seolah-olah utuh lah kalau kita tidak pakai itu. Dan uangnya ini kan dialihkan menjadi infrastruktur. Iya, betul. Dan infrastrukturnya ini yang kita tahu bahwa ini banyak bermasalah. Seperti kita tahu ada di PJKA gitu ya, Trans Sulawesi atau apapun, itu kan banyak yang tangkap, itu salah satu bagian dari itu. Belum yang bendungan-bendungan, itu kalau diaudit semua, saya rasa ini akan banyak bermasalah gitu. Nah, uang-uang itulah yang kemudian, kenapa dia mau subsidi dikurangin, supaya anggaran untuk belanja negara itu menjadi lebih besar. Kalau anggaran lebih besar, berarti kan untuk disisihkannya itu kan lebih mudah, untuk dikorupsinya lebih mudah kan gitu kan. Nah, itu seharusnya anggaran belanja negara itu kan harus memutar ekonomi ya. Makin banyak negara belanja, makin cepat perputaran ekonomi. Kalau secara teori kan begitu. Sebetulnya tidak begitu, tidak terlalu ini. Begini, ada persepsi bahwa belanja itu harus yang produktif. Tetapi kalau kita bicara kebijakan fiskal, itu sebetulnya tidak begitu juga. Karena apa? Belanja sosial itu untuk memberikan bantuan orang miskin supaya itu sama juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan lebih cepat. Karena apa? Si orang miskin tadi mendapatkan uang tambahan, dia akan membelanjakan 100%. Nah, jadi kalau bahkan kita bilang fiskal ini lebih banyak belanja infrastruktur, yang untung hanya korporasi. Jadi, sedikit orang ya? Sedikit orang. Jadi meskipun si korporasi ada juga pegawai-pegawainya, tapi kan profitnya kan lebih banyak di situ, ditahan di sana. Kalau kita belanja sosial, itu melibatkan jauh lebih banyak orang. Itu pertama. Karena orang kecil kan konsumsinya besar, ada proporsi untuk konsumsi 100%. Besar. Pada saat itu sudah pasti mereka itu nggak, yang di bawah itu tidak ada tabungan, yang mendapatnya itu tidak ada tabungan, pasti dibelanjakan gitu. Jadi multiplier efeknya jauh lebih besar. Nah, terus kalau kita lihat lagi yang belanja dari infrastruktur ini
dia dialihkan kepada korporasi, kemudian korporasinya menahan profit itu tidak menjadi tidak dibelanjakan ya? Tidak, itulah ya tidak sampai dibelanjakan ke situ gitu. Tidak habis untuk dibelanjakan. Jadi multiplier efeknya jauh lebih rendah gitu. Pak Antoni, begini, kan ada yang mengibaratkan bahwa kebijakan pajak kita seperti berburu di kebun binatang ya. Orang-orang yang sudah patuh, kelas menengah ke bawah itu terus dipajaki dengan bermacam-macam. Sementara orang-orang yang sembunyi dan lancung dibiarkan. Ini adalah kebijakan yang sifatnya politis atau karena secara teknis mereka tidak bisa? Ya, karena mereka sudah tidak tahu lagi ada sumber dari mana. Jadi mereka melihatnya bahwa yang sekarang dipajaki itu istilah mereka mau memperluas. Mereka mau menjaring yang lain-lainnya yang belum kena pajak, tetapi yang kaya-kaya itu tetap tidak terjaring gitu. Yang terjaring ini kan mau belanja di online itu kan semuanya kan kebanyakan yang menengah ke bawah gitu. Kalau orang yang atas-atas begitu dia udah belanjanya udah nggak di situ kan. Nah itulah. Jadi secara teknis atau secara ini menurut saya mereka sudah tidak ada kemampuan untuk mencari pajak-pajak yang lainnya gitu. Makanya itu mereka menggunakan seperti itu metodenya. Kalau dari ini misalnya kan ada yang bilang bahwa mengapa urusan-urusan seperti transfer pricing tidak diselidiki, tidak kemudian dicari gitu ya. Kalau dalam penilaian Bapak atau mungkin hitung-hitungan kalau ada, seberapa masih mungkin kita bisa memperdalam kocek kita untuk pajak ini, tapi sama sekali tidak melibatkan orang-orang yang sudah sudah menjerit dan sudah ngelel ini Pak, karena terus dipajaki. Iya, jadi di dalam kondisi ekonomi yang sedang melemah ini, harusnya kan kita memberikan insentif pajak. Artinya kita meringankan pajak supaya konsumsi dalam negeri itu, konsumsi masyarakat itu bisa meningkat. Tapi yang dilakukan malah sebaliknya gitu. Jadi transfer pricing, apakah ada? Begini, saya rasa saat ini sudah tidak ada yang namanya transfer pricing secara ininya ya, transparan gitu. Yang ada adalah kalau seandainya ada transfer pricing, itu sudah dilakukan secara legal. Secara legal dalam arti ini ada korporasi yang di luar negeri, apakah ini terafiliasi apa tidak, sekarang ini sudah mudah kita lihat. Karena kita ada namanya siapa yang penanggung jawab ini. Ya, beneficial ownership-nya itu. Nah, di sini kita sudah bisa langsung trace. Dan saya rasa kalau itu sudah ada, sudah bisa dilakukan, saya rasa Kementerian Keuangan, perpajakan ini sudah mengubah itu gitu. Tapi kenapa mereka tidak bisa mendapatkan itu? Atau kita punya teks, mereka mungkin juga dapat, tapi tetap tidak cukup gitu. Karena mungkin sangat kecil sekali kalaupun ada gitu. Jadi pengusaha pun sekarang sudah sangat pintar. Tax avoidance dan sebagainya sudah artinya sudah dilakukan secara legal lah gitu. Atau kalau begitu barangkali yang lebih banyak adalah kong kali kong. Seharusnya satu perusahaan membayar A, tetapi karena misalnya dia kong kali kong dengan para pejabat pajak, dia bisa membayar lebih rendah sehingga kemudian pemasukan kepada negara pun jadi lebih kecil. Itu sangat terbuka sekali. Itu kan sudah kita tahu berapa banyak aparat pajak itu kan ketangkep untuk itu kan. Itu kita sudah tahu, itu banyak sekali gitu. Ada gitu. Tapi secara persentase menurut saya itu pun tidak akan lebih banyak gitu. Tidak mencapai misalkan 1% dari PDB dari sekian, nggak mungkin gitu. Jadi itu pun sangat minim gitu. Malah yang ada sekarang Direktorat Pajak membabi buta semuanya karena pendapatan pajak ini turun, jadi semua wajib pajak ini diperiksa-periksain ya, semacam diintimidasi lah gitu ya, untuk membayar pajak sekian gitu. Jadi kalau menurut Bapak yang masih mungkin untuk kita ambil pajaknya, tetapi tidak, sekali lagi ya, tidak merugikan rakyat kecil yang sudah dalam kondisi megap-megap, apa? Koreksi aja yang 2008. Undang-undang 2008 kan begitu, itu yang membuat penurunan kan. Kalau itu kita koreksi, kita akan naik lagi kan gitu.
Sebabnya dari 2008 itu turun, lalu kemudian kita menganut kebijakan memberikan insentif untuk investor terus-terusan. Jadi pajak badan turun dari 30% menjadi 25%. Yang dulu progresif, lalu kemudian dibikin flat 22%. Ya, dan ini kan PTH badan ini kan korporasi jadi berkurang terus gitu. Nah, jadi inilah yang membuat hal-hal ternyata investasi tidak kunjung datang, insentif juga tidak efektif, tidak menambah kita punya investasi, ya akhirnya jeblok. 2008-2025, berapa tahun tuh Pak? 17 tahun. 17 tahun. Perlukah waktu selama itu untuk sadar? Kan sebetulnya dari tahun ke tahun tuh udah mulai kelihatan itu. Tapi kenapa kita tuh terlalu lamban untuk berubah tuh kenapa Pak? Ya mungkin ada keberpihakan kepada pengusaha. Atau karena maaf DPR-nya pengusaha, kemudian pimpinan negara juga punya adik kakak pengusaha, begitu. Kan kita udah dibilang negara oligarki. Sudah selesai ya semuanya itu. Dia udah merambat kemana-mana kan gitu. Kalau ini negara udah jadi negara oligarki, sebetulnya harapan buat masyarakat bawah untuk hidup sejahtera di negara ini nol, atau tidak? Ya kalau kita memang dikuasai oleh oligarki, maka yang didapatkan oleh masyarakat bawah ini adalah hanya untuk bertahan hidup saja, subsisten saja, dan itu pun dengan bantuan sosial yang tidak seberapa itu dalam arti tidak punya. Makanya itu kita punya rakyat miskin, penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan Bank Dunia ada 194 juta jiwa. 194 per 280 ada. Nah, itu sekitar 60,3%, 60,5%. Itu jadi penduduk miskin Indonesia. Jadi ya 60% atau lebih dari setengah orang Indonesia orang miskin. Orang miskin. Jadi negara ini sebetulnya sudah jadi negara orang miskin kalau kita negara miskin. Sangat. Benar. Kalau Bung Karno sempat hidup lagi, nangis nggak dia? Menyesal nggak dia memerdekakan negara ini, Pak? Kalau menurut Bapak? Ya, sebetulnya tidak menyesal juga, karena kita harus menghadapi situasi ini. Ya, jadi artinya oknum-oknum yang jahat ini, oknum-oknum yang membuat Indonesia terpuruk seperti ini yang harus diadili kan. Tapi masalahnya kita ini masih dikuasai oleh mereka-mereka ini. Nah, di mana? Apakah kita menerima ini semua? Kemerdekaan kita sudah dikasihkan, dan rakyat yang sekarang yang harus berjuang, kan gitu? Iya, betul. Pak, kemarin saya ngobrol dengan Direktur Eksekutif Selyos, Mas Bima Yudhistira. Mas Bima mengatakan bahwa, Mas Bima menyebut bahwa pejabat itu tidak bayar pajak. Apakah benar? Secara ini adalah begini, mereka bayar pajak, tapi kemudian ditanggung oleh negara. Artinya pada saat itu yang mereka terima net. Tetapi pada saat itu mereka juga akan dibayarkan. Artinya ditanggung negara. Jadi mereka sebetulnya tidak membayar dari gajinya sendiri. Iya, dalam arti itu perjanjian lah. Dalam arti bahwa ini adalah net ya. Bahwa itu nanti ada juga perusahaan-perusahaan yang mengatakan kepada pegawainya, oke, Anda mendapatkan 10 juta net. Nanti perusahaan membayar pajak gitu. Jadi ada yang sistemnya seperti itu begitu. Nah, kalau misalnya para pejabat ini tidak membayar pajak, apakah itu adil ketika misalnya rakyat kecil justru membayar pajak? Atau bagaimana sebetulnya ini filsafatnya, Pak? Nggak bisa. Mereka itu harus membayar pajak karena kita ada undang-undang perpajakan bahwa setiap pendapatan itu adalah pajak. Gitu. Artinya yang sekarang diberlakukan itu salah, kan? Kalau dia tidak bayar pajak sama sekali, negara tidak menanggung pajaknya, ya salah, melanggar undang-undang gitu. Jadi pasti yang saya yakin adalah pasti negara itu membayar pajak untuk mereka. Mereka mendapatkan net, bukan berarti mereka tidak bayar pajak. Gitu. Oke, siap Pak. Begini, ada yang mengatakan, kalau nggak salah saya lihat kemarin satu video, saya tidak harus menyebutkan orangnya. Pertanyaan dia adalah, mengapa kita tidak memprioritaskan untuk menutup kebocoran pajak yang disebut-sebut masih begitu besar itu? Mengapa ya, Pak? Kebocoran pajak itu kan dari pintunya ada dua, yaitu dari Direktorat Pajak ya dan Direktorat Bea Cukai.
Dan ini harus memang diawasi. Jadi bocornya hanya dua. Jadi kebocoran uang negara itu dua, di pintu masuk DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Di sisi lain adalah belanja negara yang melibatkan semua kementerian dan tentu saja juga di daerah yang ada transfer uang ke daerah. Betul. Nah, di sini memang pintu masuknya. Jadi kalau kita lihat di pintu masuk ini banyak yang tadi sudah dibicarakan, mereka kong kali kong lah dengan itu wajib pajak dan sebagainya, itu sudah ada ini. Nah, peran di sini, peran KPK sangat besar. Bagaimana untuk mencegah itu? Dan yang menjadi masalah adalah bahwa di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai ini seolah-olah mendapatkan perlindungan dari atasannya juga. Ya, jadi kalau kita bicara salah satu persidangan yang orang pajak yang ditangkap itu ada terindikasi bahwa korupsi di pajak ini, ya, kebocoran ini adalah dilakukan secara struktural dari atas sampai bawah, dibagi-bagi. Nah, di situ dia menyebutkan semua pemeriksa ditargetkan atau bukan ditargetkan, pokoknya mereka kalau seandainya ada boleh kompromi dengan wajib pajak dengan menyisihkan uangnya. Lalu kemudian uang itu dibagi 50% untuk atasan, ya saya nggak tahu atasannya sampai mana, yang pasti direktorat dan subdirektorat gitu, dan 50% ini untuk pemeriksa dan timnya. Ini disebutkan di dalam persidangan. Jadi artinya ini sudah benar-benar terstruktur sekali gitu. Pertanyaannya, apakah menterinya tahu atau tidak? Ya, kalau sebetulnya terbuka di sidang kan harusnya segera tahu ya, Pak? Harusnya tahu gitu. Dan di situ juga dilihat ada beberapa indikasi, oh orang ini nggak benar, orang ini udah mendapatkan gratifikasi. Malah cuman alasan itu dia cuma dipindah aja karena untuk menegakkan peraturan ASN. Jadi pembinaan, jadi dia dipindahkan. Lalu saya pernah menulis ini, dia dipindahkan itu sebetulnya untuk melindungi sistem. Karena sudah tercium, jangan sampai itu dia dipindahkan ke tempat lain supaya untuk memperbaikinya, supaya sistem ini masih tetap bisa berjalan. Gitu. Betul. Bukan untuk memperbaikinya, tapi melindunginya. Oleh karena itu kita tidak heran dan saya tidak heran begitu ada laporan dari PPATK, ya, Pusat Laporan Analisis Transaksi Keuangan, mengatakan ada sekitar 349 triliun rupiah diduga TPPU yang melibatkan di pegawai Kementerian Keuangan. Khusus pegawai Kementerian Keuangan. Itu waktu mencuat sewaktu salah satu orang pajak ditangkap, yaitu yang Rafael Alun Trisambodo. Iya, betul. Nah itu. Jadi sudah terstruktur gitu. Pak, ini kan kalau begini sebetulnya urusannya tidak lagi sangat ekonomi ya. Orang pajak dikatakan saja diberi kemudahan untuk korupsi karena korupsinya sudah sangat sistemik seperti itu, sementara gajinya dinaikkan dengan alasan agar mereka tidak korupsi lah dan sebagainya. Rakyat banyak kan tentu ini akan cemburu, Pak. Kalau menurut Bapak sampai kapan rakyat banyak ini hanya memendam kecemburuan? Sementara misalnya apinya baranya itu makin lama kan makin berkobar, apalagi ketika masa-masa sulit seperti sekarang. Ya, sampai rakyat bertahan bahwa dia kalau masih bisa lapar-lapar sedikit masih oke lah ya. Sampai kapan rakyat itu bisa memberikan toleransi itu gitu. Nah, ini tergantung dari kekuatan daya tahan rakyat itu sendiri gitu. Yang dimana berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia bagaimana? Wah, katanya kalau di daerah dia miskin juga nggak apa-apa, orang masih bisa makan kok. Dia tanam aja di tempat di daerahnya masih ada, mau tanam ubi, mau tanam apa masih bisa makan gitu. Nah, inilah apakah ini yang dicita-citakan oleh kita punya funding founder seperti ini, akhirnya seperti ini gitu. Jadi ini yang kita menjadi pertanyaan, di mana elit-elit dari bangsa ini apa bisa membiarkan itu gitu. Nah, jadi rakyat sendiri di satu sisi, rakyat tanpa pembelaan dari elit juga sulit untuk merdeka. Jadi untuk bisa
meningkatkan kesejahteraannya sendiri gitu, bisa melawan gitu. Jadi kalau kita lihat di zaman kemerdekaan yang melawan kan juga kan elit-elit juga kan. Iya. Pak, begini Pak. Oke lah misalnya satu departemen, katakan saja kalau dalam kasus tadi itu departemen keuangan sudah sedemikian rusak untuk urusan korupsi. Mengapa orang yang katakan saja orang pertama pemerintah presiden tidak segera kemudian memutus kanker ini tidak lagi hidup, karena bagaimanapun kan ini ya mau dikemanakan negara ini kalau misalnya satu lembaga yang begitu signifikan sudah digerogoti kanker korupsi sedemikian ganas. Sebetulnya saya sudah mendengar sejak lama bahwa pemerintahan khususnya Prabowo ini ingin melawan praktek-praktek yang ada di Kementerian Keuangan seperti sekarang. Dan mereka juga sudah menganggap selama ini kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan yang sekarang ini, Sri Mulyani selama 10 tahun ini adalah gagal. Tetapi yang kita tidak tahu adalah kenapa Sri Mulyani masih dipakai. Nah, itu kan cuman adanya di backstage. Iya. Nah, di belakang layar, di belakang layar aja kan gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita tahu bahwa orang-orang sekelilingnya Prabowo ya, dan Prabowo sendiri dulu kan sering menyuarakan bahwa pajak ini sangat penting, bahkan sebelumnya sempat ada wacana kan untuk membuat badan penerimaan negara. Tapi tidak berhasil gitu. Nah, ini faktor apa gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar gitu. Dan ini juga sekaligus menjadi risiko besar gitu. Ini menjadi pertanyaan Bapak nggak? Iya pasti. Nah, kalau ini sudah jadi pertanyaan Bapak, pasti kan Bapak juga mencari-cari. Boleh dong kita yang awam ini dikasih sedikit hints. Wah, saya sudah menemukan. Pertanyaan saya begini kemarin dan saya sudah menemukan hal ini untuk kami. Ya, tapi kan ketemuan itu kan tidak bisa, artinya itu hanya sebagai dugaan-dugaan saja yang tidak bisa tidak ada bukti-bukti lah untuk ke sana. Jadi itu spekulatif lah. Tapi kalau kita bilang boleh menduga secara spekulatif gitu, ya kita lihat bahwa di sini adalah memang ada kekuatan yang di belakang itu. Kekuatan siapa yang ada di belakang Sri Mulyani sehingga seorang Prabowo pun tidak bisa menggantinya. Karena apa? Seperti yang di podcast lalu saya katakan, bahwa Sri Mulyani itu sewaktu di 2010 diperiksa oleh KPK pun, kemudian untuk Bank Senturi, kemudian masih bisa diselamatkan untuk dia ke Bank Dunia, sehingga dia terbebas dari pemeriksaan-pemeriksaan lanjutannya. Ada 1-2 kali pemeriksaan malah dilakukan di New York. Wah, itu kan luar biasa gitu kan. Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan. Dan pertanyaannya pun itu sebetulnya balik dari sebelumnya. Dari bagaimana Sri Mulyani itu bisa naik. Ini kan pertanyaan yang harus ditelusuri gitu kan. Dan beberapa figur itu yang ditelusuri itu, beberapa itu jawaban sebetulnya ada sudah sebagian itu sudah diungkapkan oleh Kwi Kiangi. Almarhum. Bahwa Sri Mulyani adalah bagian dari tanda kutip Berkeley Mafia. Nah, itu. Itu ditulis gitu, di mana ada organisasi tanpa bentuk dan sebagainya dia untuk membentuk ini gitu. Nah, ini jadi kekuatan saya ya dengan kronologis yang tadi, dengan peristiwa-peristiwa tadi, pasti ada kekuatan besar di mana Sri Mulyani masih bisa terus bertahan. Untuk kepentingan siapa? Ya, untuk kepentingan yang tadi saya ini kan. Itu. Jadi dengan kata lain sebetulnya kalau kita boleh berandai-andai seperti tadi Bapak, kekuatan di belakang beliau ini bukan kekuatan lokal, katakan saja majikan kemarin lah Pak Jokowi, tapi kebijakan yang lebih global sifatnya kalau gitu Pak ya. Iya, karena dia memang di lokal itu tidak ada majikan. Dia kan tidak ada partai, tidak ada apa, tiba-tiba bisa menjadi langsung ya mencuat gitu kan. Jadi pasti adalah di sini didukung oleh internasional. Kalau Bang Rizal Ramli mengatakan bahwa ini adalah Sri Mulyani ini kan SPG-nya Bank Dunia, kan gitu kan. Itu apa? Sales Promotion Girls gitu kan, yang menjajakan surat utang. Itu menurut almarhum Pak Rizal Ramli. Pak Antoni, kita kembali pada soal pajak ya yang gini.
korupsi, kemudian gaya hidup flexing para pejabat, terutama para pejabat pajak, ini kan menurunkan moral pajak atau tax moral daripada rakyatnya. Kalau menurut Bapak, mungkinkah kita menguatkan kembali moral pajak rakyat dengan kalau mungkin dengan cara apa? Ya sebetulnya moral ini kan bukan hanya di pajak aja. Moral ini kan sudah habis kita. Kita kan tidak ada moral di pejabat-pejabat kita kan gitu kan. Kita semua sudah amoral ya. Sudah amoral ya kebanyakan gitu. Artinya moral dan etika itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Kalau kita itu bermoral, maka pada saat itu sebetulnya Gibran tidak bisa dijadikan wakil presiden kan gitu. Jadi kita ini memang sudah tidak memperhitungkan itu. Dan kenapa itu bisa dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan kan gitu? Ya selama penegakan hukum tidak bisa tegak, tidak bisa berdasarkan rule of law, tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka semuanya akan terpuruk. Maka yang ada adalah hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Dan kalau sudah itu terjadi, maka apapun negara ini akan runtuh. Oke Pak, begini. Sunset Policy 2008 itu ininya kan inginnya untuk menarik investasi. Sementara investor tidak datang, moral semua kita seperti Bapak tadi katakan sudah nyaris tidak bermoral. Dan kalau contoh kasusnya adalah Gibran tadi, ketika kita sudah menyadari bahwa itu salah pun kita tetap menjalani jalan yang salah ini. Jadi kalau demikian, apakah bisa saya sedikit menyimpulkan dari apa yang tadi Bapak katakan? Sebetulnya urusan pertamanya adalah urusan mengembalikan kita pada kondisi bermoral itu, Pak. Bermoral dan hukum. Dan hukum. Itu intinya. Dari semuanya itu adalah kalau ini dua ada, maka semuanya akan beres dengan sendirinya. Maka akan beres, tidak ada pelanggaran. Kalau hukum tegak, itu tidak akan ada pelanggaran. Oleh karena itu kita lihat juga seperti yang terjadi di Korea Selatan, di mana banyak presiden, mantan presiden itu kemudian ditangkap dan dihukum. Betul. Jadi mereka memang sangat hukumnya pun masih manusiawi, tidak sewaktu dia jadi presiden dimakzulkan. Tetapi kesalahan ini kemudian tetap itu harus diusut. Nah ini yang harus yang sangat penting sehingga ada pencerahan, ada efek cerah gitu. Formulasi solusi seperti ini kan saya kira sudah sering dikemukakan. Dan rasa-rasanya tidak mungkin juga tidak sampai kepada presiden, katakan. Mengapa beliau belum juga melakukan sesuatu yang menuntut keberanian demi Indonesia? Nah, saya lihat tanda-tanda ke sana kan sudah ada dimulai sedikit. Ya, mungkin belum drastis, mungkin belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat misalkan kasus hukum, kasus korupsi, ini kan banyak yang sudah mulai terbongkar. Betul. Bahkan orang dekatnya Jokowi, ya, Wamenaker pun sekarang sudah ada OTT dari KPK. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat ini masih mungkin ada harapan bahwa kedepannya ini akan menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah atas koreksi dari presiden terhadap kriminalisasi hukum terhadap misalkan Tom Lembong dan Hasto, itu mereka diberikan abolisi dan amnesti. Dan ini adalah koreksi yang sangat luar biasa gitu. Nah, jadi ini bilang, Anda ini tidak di dalam bingkai hukum yang ada di Indonesia, maka dikoreksi melalui itu gitu. Dia tidak intervensi kepada yudikatif langsung, tetapi dia intervensi melalui kekuasaan atau wewenang yang melekat di dirinya gitu. Nah, harusnya yudikatif kan sudah harus melihat ke sana gitu. Nah, bagian dari itu tentu saja JPU-nya juga gitu, yang bagian dari eksekutif gitu. Nah, saya melihat bahwa arah-arah ke sana itu ada gitu. Nah, sampai sejauh mana dan mudah-mudahan ini bisa akselerasinya bisa dipercepat. Bagaimana atau apa yang bisa rakyat lakukan agar ada akselerasi yang lebih cepat lagi menuju ke sana? Karena bagaimanapun kan ini, kalau kata Shakespeare, udah negeri ini kan to be or not to be gitu. Salah satu cara yang paling ampuh adalah tetap terus bersuara. Misalkan seperti kasus Tom Lembong, banyak sekali yang bersuara rakyat bahwa ini adalah kriminalisasi, dan itu didengar. Itu. Jadi ya kalau ada sesuatu yang benar-benar aparat hukum mencoba mengkriminalisasi atau ada aparat hukum yang coba melindungi dari kasus-kasus korupsi, ini harus disuarakan terus.
Nah, kita harus bersuara bagaimana aparat hukum ini bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Begini Pak, apakah yang dimaksud dengan bersuara itu juga seperti yang direncanakan terjadi hari ini? 25 demo 25 Agustus. Ya, demo adalah tentu saja sebagai representasi dari protes dari suatu keadaan, kan gitu. Tapi sewaktu yang seperti kita lihat dari apa yang terjadi di Tom Lembong, ya, itu adalah hanya kekuatan media sosial. Yang bersuara itu banyak sekali di media sosial itu, sehingga ini pendapat umum sudah tahu bahwa Tom Lembong ini dikriminalisasi dan diminta untuk ya benar-benar aparat hukum, penegak hukum, jaksa, hakim ini harus melakukan sesuatu yang adil. Dan ini karena masih tidak adil, maka dikoreksi oleh Presiden. Langsung ya? Saya rasa itu yang harus dilakukan. Jadi bersuara itu tidak perlu dengan demo. Ya kalau demo itu kan sesuatu yang benar-benar sudah agak buntu lah. Ya kita punya itu. Di mana medsos, ya kita bersuara di media-media sosial itu tidak didengar gitu. Nah itu mungkin salah satu caranya adalah ke sana gitu. Tapi sebelum itu pasti kita harus melakukan dengan sekarang kekuatan media sosial ini sangat luar biasa. Betul. Pak, apakah gini? Tapi kan bagaimanapun ajakan untuk turun hari ini itu adalah nyata ya. Apakah itu artinya sebetulnya bara itu sudah mulai ada di publik? Iya, salah satu yang sekarang ini kan sebetulnya ini protes khususnya kepada DPR kan? Betul. Ya, jadi dilihat bahwa DPR ini tidak membela kepentingan rakyat. Sebetulnya itu yang diprotes. Ya, jadi DPR diharapkan menjadi penyeimbang eksekutif kan gitu. Nah, ketika dia tidak menjadi penyeimbang eksekutif, maka ini bersuara seperti itu. Saya rasa ini sangat sah sekali gitu ya. Semoga karena kita juga lihat jangan sampai DPR itu menjadi hanya stempel saja. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, maka pemerintah tidak ada kontrol lagi. Betul. Pak, tadi soal eksekutif. Dalam beberapa hal kan selalu misalnya presiden lah yang kemudian memutus ya. Dalam kasus Pulau Aceh, presiden juga. Tom Lembong, presiden juga. Kemudian beberapa hal yang lain lah yang misalnya bisa Bapak inventarisasi sendiri. Apakah misalnya tidak harus presiden mendesak menteri-menterinya, pembantu-pembantunya untuk tidak melakukan hal-hal yang kemudian salah dan harus diperbaiki langsung oleh presiden? Nah, ini menarik. Menariknya begini, bahwa apakah kesalahan ini disengaja atau tidak? Oh iya, betul. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa banyaknya koreksi yang dilakukan oleh presiden ini adalah indikasi memang ada kesengajaan. Jadi kalau saya bilangnya adalah dengan merongrong presiden gitu kan, gangguan-gangguan kepada fungsi dari presiden ini. Jadi bagaimana kebijakan menteri itu tidak dikomunikasikan, tidak mendapatkan approval atau persetujuan dari presiden dulu, misalnya presiden atau rapat kabinet kan gitu. Tiba-tiba gas melon hilang, ya kan gitu. Tiba-tiba 4 pulau dikasih ke sini, kan gitu. Itu gimana gitu? Apakah ini tidak mengganggu? Tiba-tiba PBB naik sampai 250%, 1000%, itu gimana gitu? Nah, apakah ini memang tidak disengaja untuk mengganggu stabilitas nasional ini, untuk mengganggu presiden gitu? Ini patut diduga untuk kesana. Disengaja ya, untuk mengganggu presiden. Untuk mengganggu presiden. Kalau misalnya itu sudah aktual, sudah nyata, kan ada catatannya. Gas melon siapa? Pulau siapa? Raja Ampat siapa? Raja Ampat siapa? Ya orang-orang ini tidak langsung dibersihkan saja karena memang indikasi merongrongnya tinggi. Nah, itulah. Itu yang kita tahu. Dan pasti presiden sudah tahu. Tapi pertanyaannya kan, faktor apa yang masih membuat bahwa ini belum di-reshuffle? Ini sebetulnya hal ini sudah bisa diantisipasi waktu pembentukan kabinet, dan saya rasa juga presiden mengerti bahayanya itu. Presiden mengerti bahayanya gitu ya Pak? Iya. Apakah presiden kurang punya keberanian berhadapan dengan, katakan saja, kekuatan di belakang orang-orang ini? Nah, itu ada faktor-faktor yang mungkin harus diukur-ukur juga gitu. Okay. Ada semacam sinyalemen lah katakan bahwa Presiden Prabowo ini termasuk presiden yang agak ogah berhadapan dengan demonstrasi.
kalau tidak bisa saya katakan bahwa presiden agak khawatir lah dengan demonstrasi. Sekarang saya ingin membandingkan mana yang lebih presiden takuti, demonstrasi rakyat yang sudah merasa enough is enough, atau kelompok di belakang orang-orang ini. Kelompok yang di belakang ini adalah kelompok kekuatan. Ya, kekuatan yang bisa mengganggu. Kalau rakyat saat ini, saya melihatnya masih belum melakukan protes langsung kepada eksekutif. Yang sekarang ini melalui DPR. Ya kan dibilangnya ada yang mengatakan DPR bubar kan gitu kan ya, karena tidak mewakilkan kepentingan rakyat kan gitu. Jadi saya rasa bahwa rakyat saat ini adalah masih melihat kecenderungan bahwa Presiden Prabowo ini masih melakukan, kalau kita lihat dari pemberantasan korupsi dan sebagainya gitu, masih melakukan jauh berbeda dengan Jokowi. Nah, saya rasa itu yang masih ada harapan di situ. Karena beberapa ini luar biasa kan, bahwa Pertamina terbongkar. Ya, itu sejak kapan? Sejak zaman Jokowi, 2018 didiamkan gitu kan. Itu banyak sekali gitu. Yang kasus-kasus yang sudah lama begitu kemudian sekarang terbongkar gitu. Jadi saya rasa saat ini rakyat tidak berantipati dengan eksekutif saat ini, kecuali ke beberapa kementerian yang dianggap memang ini adalah mengganggu dan tidak perform. Nah, ini yang sebetulnya harus dilakukan penggantian secepat mungkin. Tetapi sekali lagi pertimbangan apa yang bahwa ini masih harus ditunggu-tunggu. Gitu. Pertanyaan saya terakhir, kata secepat mungkin itu dalam benak Bapak, kalau hari berapa hari, kalau bulan berapa bulan? Ya, harusnya ini sudah berlarut-larut. Reshuffle pertama direncanakan itu kan habis Lebaran. Pada akhir Maret lalu. Dan kemudian itu tidak dilakukan karena tiba-tiba ada reciprocal tarif. Nah, itu lalu ini harus konsolidasi. Terus yang kedua adalah katanya pada saat itu sekitar bulan Juni kemarin. Ya, nah itu tidak dilakukan lagi. Lalu kemudian ada 17 Agustus ya akan dilakukan. Tapi ini kan hanya sebagai rumor-rumor atau harapan saja, tidak ada firm dari pemerintah akan melakukan reshuffle gitu. Nah, jadi apakah beliau masih menunggu 1 tahun? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. 1 tahun ini kan tinggal 2 bulan lagi kan. Nah, dan itu kasih ya Pak, kalau setahun ini. Dan saya rasa ini yang harus dilakukan 1 tahun. Kalau tidak dilakukan hal-hal yang diinginkan oleh rakyat untuk menghindari dari gangguan-gangguan ini, maka kelihatannya rakyat sudah kehabisan hope, kehabisan harapan. Ini yang hope-nya nanti akan coba mereka temukan di jalanan. Hope-nya itu tentu saja banyak sekali nanti protes-protes, melihat bahwa ekonomi tidak baik, apalagi sekarang krisis fiskal kalau semakin dalam, ini akan menjadi bara-bara yang tinggal ditaruh ranting aja, gitu. Terbakar lah. Iya. Dan memang ada orang-orang yang tadi yang menginginkan hal itu gitu kan, di mana memang ada kesengajaan di daerah dibikin gejolak dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih sekali Pak. Sobat Madilog, ini bukan hanya soal fiskal atau angka di APBN. Ini tentang keadilan yang selama ini terabaikan. Keresahan pajak yang meletus di Pati, di Bone, di Cirebon adalah tanda adanya pilihan kebijakan yang hanya memihak segelintir orang. Joseph Stiglitz, ekonom pemenang Nobel, pernah mengingatkan, ketimpangan adalah hasil dari kebijakan, bukan takdir. Artinya, kita bisa memilih jalan berbeda asal ada keberanian untuk itu. Dan keberanian itu bukan sekadar politik, tapi juga moral. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang pemimpin menutup diri dari rakyatnya, kecuali Allah akan menutup diri darinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Pesan ini jelas, kekuasaan yang menutup telinga dari jeritan rakyat akan menuai balasan di dunia maupun di akhirat. Sejarah juga berbicara lantang. Di era revolusi Prancis, bukan hanya raja dan bangsawan yang lehernya terpotong gilyotin, tapi juga para pemungut pajak atau finansi yang menindas rakyat. Tokoh revolusi Prancis, Louis-Antoine de Saint-Just berkata, kebebasan tak dapat dibangun di atas ketidakadilan. Karena itu, ketidakadilan harus dipenggal. Pesan ini masih relevan dengan elang vital sejarah hari ini. Kekuasaan yang tuli pada jeritan rakyat akhirnya harus bersiap untuk runtuh. Bukan saatnya untuk mengeluh di pojok kamar.
Kini waktunya rakyat bangkit menuntut keadilan fiskal dan keberpihakan sejati. Jika pajak dijadikan alat penindasan, kita wajib melawannya dengan akal, dengan suara, dan dengan keberanian. Sebab sejarah, sekali lagi sejarah, selalu berpihak pada mereka yang berani mengubah nasibnya sendiri. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata surat Ar-Ra'du atau surat Guruh atau surat Petir ayat 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.